Selamat hari Minggu. Pujian penyembahan kepada Tuhan adalah sebuah doa yang berisi syukur dan permohonan. Ketika hari ini kita mengungkapkan pujian dan penyembahan kepadanya, biarlah pujian kita menjadi persembahan syukur atas kebaikan dan kasih-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 10, bait 1 dan 2, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari kitab Peratapan Fatsal 3 ayat 31 sampai dengan 33. Ratapan Fatsal 3 ayat 31 sampai dengan 33. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami.
Kami telah memberontak dan mengukir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 11 yang menyatakan, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi dan di sorga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Bersabda Tuhan, kami semua anak-anak-Mu yang Engkau perlengkapi dengan Roh-Mu yang kudus, sedia mendengar firman-Mu. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Pembacaan Alkitab dari Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17 yang menyatakan, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan.
Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya, di depan ia mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya. Karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si teru membesarkan dirinya. Lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acukah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah. Apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut. Kesakitan sepanjang hari, segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat ku tentang. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda. Darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air. Karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Peratapan dulu dikenal sebagai Nubuat Yeremia. Kitab ini muncul sebagai tanggapan terhadap kehancuran Yerusalem oleh serbuan pasukan Nebukadnezar dari Babel pada tahun 587 sebelum Masehi. Kisahnya dicatat dalam 2 Raja-Raja Fatsal 24, 25, dan 2 Tawarikh Fatsal 36. Nanti ada waktu untuk membacanya. Dalam bacaan kita, Yeremia mengeluh bahwa Allah meninggalkan bait suci di kota Yerusalem. Allah juga meninggalkan pemuka-pemuka agama, imam-imam, dan raja. Allah meninggalkan bait suci dan Yerusalem. Karena apa? Karena umat mengkhianati Allah. Umat melakukan penyembahan berhala. Di mata Allah, Israel dan Yehuda begitu berdosa. Allah murka dan menghukum mereka. Mereka mencari jalannya sendiri, mengabaikan Allah. Tingkah pola mereka yang memberontak pada Allah membuat Allah tidak menyukai mereka. Kesalahan fatal yang dibuat oleh umat adalah karena mereka menyembah berhala. Itu artinya mereka tidak bergantung pada Allah. Mereka tidak bergantung pada Tuhan. Apa yang digambarkan dalam bacaan kita ini juga dipaparkan di kitab Yehezkiel Fatsal 9 dan 10. Ini menjadi pembelajaran berharga untuk kita semua. Kekasih-kekasih Kristus, di firman Tuhan kita menemukan orang-orang yang memberontak pada Allah akan dihukum. Sekalipun mereka adalah umat pilihannya. Ingat, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tapi jangan main-main dengan hal itu. Allah membenci dosa. Tapi Allah mengasihi manusia berdosa. Dan Allah sama sekali tidak mau berkompromi dengan dosa. Oleh sebab itu, Allah menghendaki umatnya, Allah menghendaki saudara dan saya menjauhi dosa, meninggalkan dosa. Akibat dosa, kita menderita. Akibat dosa, kita seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Kita seperti kehilangan perlindungan darinya. 2 minggu ini kita dihukum.
kita seperti dihukum menjadi tahanan rumah. Lumayan masih bisa makan dan minum, tidur di kamar sendiri. Itu saja sudah membuat kita bosan, bukan? Menunggu sore sampai malam rasanya lama sekali. Biasanya kita kejar tayang, lakukan ini, lakukan itu, penuh dengan aktivitas. Firman Tuhan mengingatkan, umat harus bertobat. Sama seperti orang Israel, diminta benar-benar kembali pada Yahweh. Ingat, di atas tadi sudah dikatakan orang yang memberontak akan dihukum, sekalipun ia orang-orang pilihan. Catat ini baik-baik, saudara. Sekalipun kita orang-orang pilihan, tapi kalau kita menentang Allah, maka kita pun akan dihukum. Saudara-saudara, kita tidak tahu bagaimana hari esok dan seterusnya. Kita hanya diminta oleh bacaan firman yang menjadi peringatan untuk kita semua. Jangan berontak pada Tuhan. Jangan membuat ilah-ilah lain. Selama ini kita tenggelam dengan kesibukan kita masing-masing. Kita kurang berdoa. Kita kurang membaca firman Tuhan. Kita kurang bersekutu. Tuhan masih memberikan waktu untuk kita bertobat. Mari jalani dengan setia. Sudah dua kali hari Minggu kita tidak bisa beribadah di gereja. Entah sampai kapan. Kita sudah akan merayakan Paskah. Kita rayakannya tidak semeriah tahun lalu. Atau mungkin pasti kita tinggal di rumah. Saudaraku, ada saat kita harus berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Situasi yang bisa membuat kita kecil dan tidak berdaya. Belakangan ini saya perhatikan, banyak orang jadi sok rohani. Putar lagu-lagu rohani. Muncul ayat-ayat firman Tuhan di mana-mana. Di Facebook, di grup-grup WA. Pokoknya di media sosial itu, wah, kelihatannya orang jadi saleh. Selama ini salah, kemana aja lu? Belakangan ini banyak orang berdoa tak putus. Sadarlah saudara-saudaraku, ada corona atau tidak, kita semua ada di bawah bayang-bayang maut. Itu firman Tuhan menyatakan. Orang baru sadar saat corona jadi pandemi. Tadinya dipikir virus. Tapi begitu jadi pandemi, orang panik. Berapa tahun lalu ada flu burung. Ya.
Orang bisa mengatasi, nggak usah makan unggas-unggas. Berlalu. Jangan sombong saudara-saudaraku di hadapan Tuhan. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Negara superpower Amerika Serikat tumbang satu persatu. New York yang konon katanya kota yang tidak pernah tidur, kini sepi. Italia, mayat berjejer tak tertampung. Apa kita mau seperti di Niniwe, bacaan hari Rabu kemarin dalam ibadah keluarga? Masa saat untuk bertobat sudah lewat. Di close, ditutup, selesai, tamat. Anak muda sekarang bilang, kelar hidup lo. Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini kita dipanggil untuk bersama-sama menilai diri kita masing-masing. Apakah kita setia mengikut Tuhan? Apakah kita dengar-dengaran pada perintahnya? Apakah kita melakukan segala yang Tuhan kehendaki bagi kita? Bertobatlah saudara dan saya. Pegang dan laksanakan janji Tuhan tadi dalam nats pembimbing kita. Ratapan 3 ayat 31 sampai 33. Saya ulangi untuk membacanya. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Masih ada waktu bagi saudara dan saya untuk bertobat. Tuhan menanti ketulusan kita untuk taat pada kehendak-Nya. Terpuji Kristus kekal selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri dengan sikap sempurna. Kita ikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menghampiri kekudusan-Mu, seraya menaikkan syukur dan limpah terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh menghantar kami berada di hari Minggu kedua Prapaskah.
Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, Allah yang penuh belas kasihan itu, Allah yang tidak berkompromi dengan dosa, tapi Allah mengasihi manusia berdosa. Ajarlah kepada kami untuk memperhatikan kasih kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang untuk menyelamatkan setiap kami. Firman-Mu mengajar kami untuk bertobat. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami datang membawa gereja-gereja Tuhan. Engkau memberkati pelayanan yang dikerjakan. Biarlah gereja-Mu boleh menghadirkan damai sejahtera Tuhan dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia yang melayani di tengah kemajemukan bangsa ini. Tuhan berkati sehingga gereja-Mu sungguh boleh menjadi alat berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami tercinta Republik Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau menjaga kami, menenangkan masyarakat kami, khususnya dengan peristiwa corona yang begitu merisahkan banyak orang. Tuhan hiburkan dan kuatkan. Biarlah Tuhan memberkati dokter, ilmuwan, dan semua orang boleh sama-sama memutus mata rantai virus corona ini. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dalam memimpin bangsa Indonesia. Tuhan karuniakan hikmat, akal budi bijaksana. Tuhan memberkati usaha perjuangan bersama dengan seluruh menteri dan juga Bapak Wakil Presiden. Tuhan menopang para dokter, tenaga medis sebagai garda terdepan yang menjaga kesehatan banyak orang. Kami berdoa untuk mereka yang sudah Tuhan panggil. Biarlah Tuhan menguatkan, menghibur keluarga untuk melanjutkan hari-hari hidup dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan GPIB. Tuhan memberkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Mulai dari majelis sinode selaku pimpinan, majelis jemaat di seluruh jajaran pelayanan GPIB, dimanapun Tuhan hadirkan. Biarlah pelayanan tetap dikerjakan dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Immanuel. Tuhan memberkati semua presbiter, pengurus pelkat dan komisi, bahkan warga jemaat untuk patuh pada perintah dan ketetapan pemerintah serta pimpinan gereja. Sementara ini harus tinggal di rumah. Bapa di surga, siapakah kami bisa melanjutkan hari-hari hidup kami tanpa pertolongan Tuhan? Karena itu kami menyerahkan seluruh keluarga, warga jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga. Boleh melewati krisis ini dalam penyertaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah Kota Bekasi. Tuhan juga menolong Bapak Wali Kota bersama seluruh jajarannya untuk bekerja keras mengatasi segala kemelut COVID-19 ini. Allah berkuasa di atas segala-galanya.
Kami pertaruhkan semuanya dalam kasih, kuasa, dan kemurahan Tuhan. Mari Tuhan dengar doa-doa yang kami bilang dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita persembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maliaki 3 ayat 10. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, persembahan dimohon ditransfer ke rekening Jemaat Immanuel melalui BNI Cabang Ahmad Yani, nomor rekening 0016241698. Saya ulang, BNI Cabang Ahmad Yani, nomor rekening 0016241698. Tuhan memberkati kita semua. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 86 bait 1 dan 2, Aku Bersyukur. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Warta Jemaat Minggu 29 Maret 2020. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah ambil bagian ibadah di rumah masing-masing. Mohon perhatiannya, sesuai dengan surat dari Majelis Sinode nomor 9498-3/20/MS 20 tertanggal 27 Maret 2020, maka perlu diperhatikan. 1. Peneguhan sidi ditunda hingga sebelum pelaksanaan perjamuan kudus yang jatuh di bulan Juli 2020. 2. Pelaksanaan Jumat Agung Perjamuan Kudus 10 April 2020 dilaksanakan di rumah-rumah dengan mengingat pesan Alkitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai dengan 47a. 3. Ibadah perayaan Paskah dilakukan di rumah masing-masing melalui media sosial atau online. 4. Sesuai himbauan pemerintah dan himbauan Majelis Sinode, diharapkan jemaat tetap mengisolasikan diri di rumah masing-masing. Demikian Warta Jemaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kita harus melanjutkan hari-hari hidup kita. Kita belum tahu apa yang akan kita hadapi. Tapi kita tetap yakin dan percaya Allah yang penuh belas kasihan itu menjaga, memelihara setiap kita. Arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.